Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. C. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD, yang selama 1 semester ini telah sharing ilmu dan membimbing kami dalam mata kuliah Etika Bisnis. Dalam UAS kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan isu lingkungan dalam praktek bisnis, yaitu sustainability, pencemaran lingkungan, HPH, dengan studi kasus 8 perusahaan terbukti mencemarkan udara Jabodetabek dan operasinya diberhentikan. Perkenalkan, nama saya Sumarsono, kelas MC501, nomor induk mahasiswa 230201010088. Isi dari presentasi ini yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang, yang kedua identifikasi sektor bisnis terdampak, yang ketiga kasus atau isu etika bisnis yang terjadi, yang keempat analisis menggunakan teori etika bisnis. Yang keenam adalah dampak isu terhadap bisnis. Yang keenam, rekomendasi, solusi, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan dan latar belakang masalah. Yang pertama, pendahuluan. Isu lingkungan menjadi perhatian utama etika bisnis karena perusahaan dituntut menjaga keberlangsungan dan mencegah pencemaran. Nah, pada tanggal 22 Januari 2026, KLH telah menghentikan sumber emisi dari 8 perusahaan di Jabodetabek setelah terbukti melanggar baku mutu dan mencemari udara, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Berbagai kasus lain seperti polusi pabrik arang yang memicu ISPA, serta dugaan pencemaran perairan sehingga hal ini menjadi persoalan lingkungan dan tantangan nasional dalam praktik bisnis. Untuk latar belakang atau kondisi saat ini, bahwa kawasan industri padat seperti Jabodetabek memiliki risiko yang tinggi pencemaran akibat penggunaan cerobong dan sistem pembakaran yang tidak memenuhi standar. Kasus penghentian emisi oleh KLH menegaskan masih adanya kesenjangan besar antara kewajiban baku mutu dan praktik di lapangan. Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan semakin diperkuat melalui inspeksi, penghentian operasional, dan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh. Polusi udara dan air menimbulkan dampak kesehatan dan kerusakan ekosistem, tercermin dari berbagai insiden pencemaran yang telah terjadi di berbagai daerah. Identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Yang pertama adalah dari manufaktur, yaitu dari pabrik kimia, tekstil, dan bahan baku industri, di mana sering menghasilkan emisi yang tinggi. Yang kedua adalah industri berbasis energi, seperti pembakaran boiler, PLTU kaptif, dan cerobong industri. Yang ketiga adalah industri pengolahan lain, yaitu industri pengolahan lain di kawasan industri Jabodetabek yang menggunakan sistem pembakaran dalam proses produksinya. Sektor-sektor ini dikenal memiliki risiko besar terhadap kualitas udara dan lingkungan jika tidak menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Kasus atau etika bisnis yang terjadi. Ringkasan kasusnya, yang pertama adalah tidak memiliki sistem pengendalian pencemaran standar, di mana perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian emisi yang diwajibkan, seperti pemantauan emisi berkala atau perangkat penangkap polutan. Yang kedua, menggunakan bahan bakar dengan kualitas rendah, yaitu menggunakan bahan bakar berkualitas rendah yang menyebabkan peningkatan emisi berbahaya seperti sulfur dan partikulat halus. Praktik ini menunjukkan keengganan perusahaan berinvestasi pada standar energi bersih yang lebih aman bagi lingkungan. Yang ketiga, mengoperasikan cerobong tanpa filtrasi yang memadai. Di beberapa perusahaan tetap mengoperasikan cerobong tanpa teknologi filtrasi yang seharusnya mampu menangkap partikel berbahaya. Hal ini memperparah kualitas udara dan karena polutan dilepaskan langsung ke lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu melampaui batas mutu emisi, di mana perusahaan terbukti menghasilkan emisi melebihi standar yang ditetapkan pemerintah sehingga mencemari udara dan mengancam kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya dalam konteks nasional, kita mungkin mengenal ada yaitu kasus PLTU di Teluk Bima, di mana kasus polusi industri seperti PLTU Bonta diduga memicu fenomena busa coklat berulang di Teluk Bima, yang menimbulkan kekhawatiran pencemaran jangka panjang pada ekosistem laut dan nelayan setempat. Kasus yang kedua yaitu ISPA akibat asap pabrik arang di Minahasa Utara, di mana aktivitas pabrik arang dengan asap pekat dilaporkan memicu lonjakan ISPA pada anak-anak di perumahan sekitar, hingga mendorong penghentian operasional sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kasus yang ketiga yaitu kontaminasi radioaktif cesium 137 di Cikande. Insiden CS137 di Cikande berujung pada relokasi sementara warga, terus dekontaminasi berlapis, serta
proses hukum terhadap pihak terkait yang ditetapkan sebagai tersangka. Analisis menggunakan teori etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip utilitarianisme, di mana prinsip ini menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Dalam kasus ini, perusahaan mencemari udara jelas memberikan kerugian besar bagi masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu etika deontologi atau kewajiban moral, di mana perusahaan memiliki kewajiban moral dan legal untuk mematuhi standar lingkungan hidup, tidak membahayakan masyarakat, mengikuti aturan KLH dan baku mutu emisi. Melanggar kewajiban ini berarti perusahaan gagal memenuhi etikanya sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip etika bisnis Velasquez, di mana prinsip ini tidak merugikan atau non-maleficence. Kemudian prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip akuntabilitas. Prinsip yang keempat yaitu environmental, etik atau etika lingkungan, yaitu etika lingkungan yang menuntut pelaku usaha untuk menjaga kelestarian alam, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, terus menghindari eksploitasi berlebihan, termasuk HPH di sektor kehutanan. Dampak isu bisnis terhadap isu bisnis, terus kemudian konsumen dan masyarakat. Yang pertama, dampak terhadap bisnis, bahwa perusahaan menghadapi sanksi administratif penghentian operasional hingga kemungkinan sanksi pidana. Selanjutnya, hilangnya kepercayaan masyarakat dan investor. Yang ketiga, biaya tambahan untuk perbaikan teknologi dan compliance. Kemudian, dampak yang kedua yaitu dampak terhadap konsumen, di mana konsumen semakin berhati-hati memilih produk dari perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, brand image perusahaan dapat turun secara drastis. Kemudian dampak yang ketiga adalah dampak terhadap masyarakat, di mana kualitas udara menurun, memicu ISPA, alergi, dan gangguan pernapasan. Yang kedua, kerusakan ekosistem lokal. Yang ketiga, masyarakat menjadi korban pertama dari kelalaian industri ini. Kemudian rekomendasi solusi yang berbasis etika bisnis. Yang pertama adalah untuk perusahaan, yaitu perusahaan harus menginvestasikan pada teknologi bersih atau clean teknologi. Yang kedua harus melakukan audit lingkungan berkala dan sertifikasi ISO 14001 untuk sertifikasi ISO lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan sustainability report tahunan. Yang kedua yaitu rekomendasi untuk pemerintah, di mana yang pertama adalah pengawasan lingkungan harus lebih ketat dan konsisten. Yang kedua harus melakukan penegakan hukum multidor atau administratif, pidana, atau perdata. Yang ketiga adalah melakukan penyuluhan dan edukasi kepada para pelaku usaha. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu untuk masyarakat, yaitu mereka harus melaporkan pencemaran melalui kanal resmi KLH. Yang kedua yaitu berpartisipasi dalam pemantauan lingkungan berbasis komunitas. Kemudian rekomendasi solusi untuk yang keempat yaitu untuk dunia usaha secara umum. Yang pertama menjadikan keberlanjutan sebagai strategi inti bisnis. Yang kedua membangun kultur lingkungan internal yaitu eco-oriented corporate culture. Yang ketiga itu meningkatkan keterbukaan informasi publik mengenai limbah, emisi, dan proses produksi. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama yaitu bahwa kasus pencemaran udara oleh 8 perusahaan di Jabodetabek menegaskan bahwa isu lingkungan dalam praktek bisnis masih membutuhkan perhatian yang serius. Di mana di sini regulasi sudah relatif kuat, namun celah implementasi dan komitmen korporasi masih nyata. Kemudian yang kedua yaitu dampaknya bersifat sistemik, sehingga bisnis terkena sanksi dan kehilangan kepercayaan. Konsumen menjadi lebih selektif sehingga citra merek menurun, sementara masyarakat merasakan langsung beban kesehatan dan kerusakan ekosistem. Yang ketiga, yaitu karena itu, sustainability wajib diutamakan sebagai strategi inti, bukan sekedar kepatuhan, melalui investasi teknologi yang bersih, kemudian sistem manajemen lingkungan, pelaporan yang transparan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat yaitu bahwa upaya ini perlu ditopang penegakan hukum yang konsisten dan multidor, pemantauan emisi yang ketat, serta kemitraan antara pemerintah, industri, dan masyarakat agar keadilan ekologis dan keberlanjutan lintas generasi benar-benar terjaga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.